Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa Logika Dasar Matematika. Kita ketemu di paruh kedua perkuliahan setelah UTS kemarin. Jadi mulai dari pertemuan perdana sampai yang UTS kemarin itu kita sudah fokus di materi logika proposisi. Jadi yang kita fokuskan semua adalah basic dari yang logika. Jadi basic dari yang paling basic. Jadi logika itu sudah basic ya. Jadi basic dari yang paling basic adalah logika proposisi. Jadi kalau Anda sudah mempelajari logika proposisi, mulai pertemuan minggu ini sampai nanti kita UAS akan kita fokuskan ke bagian lanjutannya, yaitu logika kuantor. Jadi bagian ini nanti yang lebih sering Anda temui ketika Anda itu mempelajari materi matematika di mata kuliah yang lain. Jadi pasti akan ketemu nanti di perkuliahan lainnya. Kita pelajari dulu basicnya apa. Jadi ini yang akan kita fokuskan adalah logika kuantor atau bahasa lainnya adalah kalkulus predikat. Jadi kalau yang pertama kemarin itu logika proposisi atau ada juga yang menyebutnya kalkulus proposisi. Nah, untuk yang bagian kedua ini kita menyebutnya logika kuantor atau ada juga buku yang menyebut sebagai kalkulus predikat. Cuman yang harus digarisbawahi adalah predikat di sini ini yang kita sebut predikat tidak sama definisinya dengan predikat yang ada di bahasa Indonesia gitu. Apa bedanya? Nanti kita temui ya. Ini sebenarnya materi ini kalau kita bahas live atau langsung di kelas sebenarnya lebih seru karena bisa langsung kita lihat perbedaannya. Nanti akan saya jelaskan di mana letak ininya. Nah, yang akan kita pelajari untuk satu pertemuan hari ini nanti akan kita bahas dulu tentang predikat itu apa. Jadi yang pertama nanti membahas tentang predikat yang memiliki nama lain fungsi proposisi. Jadi nama lain dari predikat fungsi proposisi. Kemudian yang kedua nanti akan kita pelajari tentang definisi kuantor. Kuantor itu apa sih? Benda apa? Kok namanya kuantor gitu. Ada dua jenis, ini bedanya apa? Nanti kita pelajari. Setelah itu contohnya apa? Dan terakhir translasi seperti biasa ya. Translasi dari bentuk simbolik ke kalimat atau sebaliknya gitu ya. Itu menunya hari ini. Yang pertama saya jelaskan dulu tentang apa itu predikat gitu. Nah, mari kita ingat dulu. Jadi perhatikan kalimat berikut. Anda pernah ketemu kalimat ini mungkin di pertemuan awal-awal dulu, pertemuan 2, 3 gitu. Yang pertama, dia adalah seorang dokter. Apakah kalimat tersebut merupakan suatu proposisi? Nah, ini mestinya harus bisa jawab nih. Proposisi atau bukan? Ini yang menentukan kemarin kuisnya bagus apa jelek hasilnya nih. Dia adalah seorang dokter. Kalimat kedua, X lebih besar sama dengan 1. Kalimat ketiga, X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Dan yang keempat, hari ini adalah hari Senin. Apakah termasuk proposisi? Seharusnya jawabannya adalah tidak. Tidak ada satupun dari kalimat di atas adalah proposisi. Kenapa? Karena tidak bisa ditentukan benar salahnya. Kalimat pertama, dia kan penunjuknya tidak jelas gitu kan. Dia ini siapa? Oh ya, berarti definisi definisi proposisi dulu. Proposisi kan dulu definisinya adalah kalimat deklaratif yang memiliki satu nilai kebenaran saja. Nah, ini kan semuanya sudah kalimat deklaratif. Tapi apakah punya satu nilai kebenaran? Nah, itu yang harus dicek. Dia adalah seorang dokter lah. Dia siapa? Kan tidak jelas. Kalau pas menunjuknya ke seorang dokter ya jadi benar. Tapi kalau menunjuknya yang bukan dokter berarti kan salah. Berarti bukan proposisi karena ambigu. X lebih besar sama dengan 1. Nah, X ini berapa? Kan bilangan yang belum diketahui. Namanya aja variabel. Jadi kalau X-nya 5 ya jadi benar kalimatnya. Tapi kalau X-nya 0 ya jadi salah. Berarti kan bukan proposisi. Hari ini adalah hari Senin. Lah hari ini tuh ininya ini kapan gitu. Apakah hari ini yang saya ucapkan sekarang atau yang saya ucapkan kemarin gitu. Jadi kan ambigu. Jelas bukan proposisi ya. Jelas bukan proposisi. Semua kalimat di atas bukan proposisi. Nah, karena dia bukan proposisi, kalau dia masih memenuhi kalimat deklaratif tapi tidak bisa ditentukan nilai kebenarannya, maka dia masuk klasifikasi fungsi proposisi gitu. Jadi kan syaratnya kan ada 2, kalimat deklaratif dan punya satu nilai kebenaran saja. Kalau hanya
syarat kedua yang tidak terpenuhi, artinya syarat pertama dia berupa kalimat deklaratif masih terpenuhi, maka dia bisa masuk dalam golongan fungsi proposisi atau yang kita sebut sebagai predikat. Definisinya, predikat adalah kalimat deklaratif yang memuat satu atau lebih variabel. Jadi syaratnya kalimat deklaratif tetap ada. Kemudian dia itu memuat satu atau lebih variabel. Jadi ada satu atau dua hal yang tidak diketahui. Contohnya kayak ini tadi. Nah, dia. Nah, ini kan dianya kan nggak diketahui gitu. Untuk nomor 2 yang tidak diketahui apa? X gitu. Jadi ada satu atau lebih yang tidak diketahui. Namanya predikat atau menyebutnya fungsi proposisi. Boleh. Kalau kemarin kan cuma proposisi aja. Sekarang ditambahin fungsi proposisi. Kenapa kok ditambahin kata fungsi, Bu? Karena memang penulisannya itu mirip seperti fungsi yang Anda temui di aljabar. Nah, Anda kan pasti kuliah aljabar nih, dapat materi aljabar dasar kan yang semester 1 ini. Nah, pasti penulisannya seperti ini. Sama. Jadi variabelnya itu kita muat di dalam sini ini. Nah, jadi seperti Anda lihat, saya tulis di sana fungsi proposisi atau predikat dinotasikan dengan huruf untuk proposisi maupun variabelnya. Dan ditulis mengikuti penulisan notasi fungsi dalam aljabar. Misal, Px, Qx, Rx, Y, dan seterusnya. Kalau variabelnya satu, cuma X saja, ya berarti Px. Qx di sini karena memang di sini variabelnya X saja. Di sini R dalam kurung X, Y karena memang variabel yang terlibat dalam kalimatnya itu ada dua, yaitu Y dan X. Bagaimana kalau misalkan kalimatnya seperti ini tadi, misalkan dia adalah seorang dokter. Berarti bagaimana? Misal proposisinya saya namai P. Nah, kemudian di sini kan variabel yang tidak diketahui kan dia, berarti P dalam kurung dia titik 2 adalah seorang dokter. Gitu. Ini kan yang tidak jelas kan hari ini untuk yang nomor 4. Berarti misalkan proposisi saya namai R, misalkan. Berarti R dalam kurung hari ini tutup kurung titik 2 ada titik 2, kemudian kalimatnya ditulis ulang. Hari ini adalah hari Senin, gitu ya. Jadi kalimatnya ditulis ulang sama kayak ini. Apa yang tidak diketahui atau variabelnya tulis dalam kurung. Selanjutnya pakai titik 2, jangan pakai sama dengan titik 2. Kita rapikan ya. Jadi kita tertibkan penggunaan simbol, nggak pakai sama dengan di sini, pakainya titik 2 sama kayak proposisi kemarin. Kenapa? Karena kalau nanti kalimatnya sudah memuat tanda sama dengan, supaya tidak rancu gitu, karena memang maknanya berbeda nanti ya. Gitu, titik 2. Jadi itu tentang fungsi proposisi atau predikat. Saya mungkin akan lebih sering menyebutnya menyebutnya sebagai predikat karena lebih panjang, tapi kalau menyebut fungsi proposisi ya tidak apa-apa, sama aja gitu ya. Oke, next. Ini terdapat 2 prosedur baku untuk mengubah suatu fungsi proposisi menjadi proposisi. Jadi sebenarnya fungsi proposisi ini ibaratnya kayak yang levelnya ada sedikit di bawahnya proposisi gitu loh. Jadi proposisi yang belum sempurna gitu kasarnya ya. Jadi proposisi yang belum sempurna. Kenapa? Karena dia kalimat deklaratif, tapi nilai kebenarannya belum jelas gitu kan. Jadi agak sedikit levelnya di bawahnya proposisi lah gitu. Nah, ada 2 cara untuk bisa mengubah supaya si fungsi proposisi ini nanti bisa menjadi suatu proposisi, naik level gitu ya, naik tingkat lah kasarnya. Ada 2 cara, bisa substitusi, bisa dengan pemberian kuantor. Nah, nanti kita fokus ke kuantor ini gitu. Kita coba cek dulu yang substitusi. Nih, misalkan. Nah, saya sudah kasih 2 contoh di sini. Saya punya misalkan predikat Px titik 2x lebih besar sama dengan 1. Jika disubstitusikan, kita tinggal substitusikan aja kayak di fungsi gitu. Kalau saya substitusikan 2, berarti predikatnya akan menjadi proposisi yang bernilai benar. Kalau disubstitusikan 0, berarti predikat tersebut akan berubah menjadi proposisi yang bernilai salah gitu. Kendalanya, tidak semua hal dapat disubstitusikan. Misal, kalau kita substitusikan 60 derajat, maka pernyataan tersebut jadi tidak bermakna, ya kan? Masa 60 derajat lebih besar dari 1? Kan nggak ada maknanya, gitu. Contoh 2, predikat MXY berbunyi sin X sama dengan sin Y. Kalau disubstitusikan X-nya 30, Y-nya 150, predikatnya akan bernilai benar. Jadi yang disubstitusikan 2. Kalau memang variabelnya 2, berarti kita substitusikan 2 hal.
Boleh sama, boleh beda. Di sini saya pakai X-nya 30, Y-nya 150, berbeda. Anda substitusi sama, boleh juga. Jika disubstitusikan X30, Y 120, maka predikat tersebut berubah menjadi proposisi yang bernilai salah. Gitu kendalanya. Sama, tidak semua hal dapat kita substitusikan. Misal disubstitusikan X-nya Mei, Y-nya Rina, nanti kan nggak bermakna. Masa sin Mei sama dengan sin Rina, kan nggak jelas gitu ya. Jadi prosedur substitusi ini memang tidak berlaku universal. Artinya kalau disubstitusikannya antara orang satu dan orang lain beda, ya bisa beda gitu. Maka kita seringkali tidak membahas bagian prosedur substitusi ini. Yang sering kita bahas adalah kuantifikasi atau pemberian kuantor. Jadi kuantifikasi atau pemberian kuantor. Kuantor itu apa, Bu? Sebenarnya yang paling mudah diingat adalah kuantor itu embel-embel depannya. Embel-embel depan dari apa? Embel-embel depan dari suatu fungsi proposisi. Kalau dia nanti itu ditempeli sama kuantor, berarti kalimat belakangnya nanti sudah bisa naik level gitu. Jadi mulai kuantor sampai ke belakang itu nanti bisa kita anggap sebagai proposisi gitu ya. Jadi kuantor itu gampangnya tempelan. Nah, ada dua jenis kuantor yang berlaku, ada kuantor eksistensial dan kuantor universal. Kuantor eksistensial itu berarti ya hanya eksis saja sebagian, atau ada. Eksis itu kan ada kalau arti dalam bahasa Inggris ya. Sedangkan kuantor universal itu berarti dia berlaku untuk semuanya, untuk umum gitu. Nah, definisi resminya adalah sebagai berikut. Kuantor eksistensial itu berbunyi kalimat dalam kurung kalimat ada X berlaku PX. Jadi kalau ada kalimat yang bunyinya ada X berlaku PX, itu akan dinotasikan dengan seperti ini, huruf E tapi terbalik ngadepnya ke kiri. Ada X, kemudian ada X ini dikurung sendiri. Nah, ini yang menjadi kuantornya. Ini ya. Nah, ini saya kasih. Nah, ada X inilah yang menjadi kuantor. Ada X, kemudian PX di belakang ini adalah si predikatnya. Jadi ada X ini ditempelin, berarti si predikat PX ini ditempeli oleh kuantor eksistensial. Dibacanya adalah ada X berlaku PX gitu. Nah, dia ini adalah suatu proposisi. Nah, sudah proposisi. Jadi kalau sudah ketempelan kuantor, sudah naik level menjadi proposisi yang akan bernilai benar jika dan hanya jika X bernilai benar untuk salah satu atau lebih anggota himpunan semesta yang berlaku pada predikat. Jadi ada X yang membuat PX ini berlaku. Jadi ada satu nilai yang membuat PX ini berlaku gitu. Jadi kalau kuantor eksistensial itu ada contoh nanti di belakang ya. Kuantor eksistensial itu keywordnya adalah ada X berlaku PX, berlaku predikat belakangnya gitu ya. Definisinya dia akan bernilai benar jika dan jika X-nya bernilai benar untuk salah satu saja atau lebih, satu atau lebih boleh anggota himpunan semesta. Sedangkan kebalikannya, kuantor universal itu berbunyi untuk semua X. Jadi kuantor universal itu untuk semua X. Simbolnya seperti ini, huruf A yang terbalik ke atas, AX. Nah, jadi dibacanya ini, sederet ini adalah dibacanya untuk semua X berlaku PX, si predikat itu. Jadi A kebalik, X ini dibaca untuk semua X. Dia adalah proposisi yang bernilai benar jika dan hanya jika X bernilai benar untuk setiap anggota himpunan semesta yang berlaku pada predikat. Jadi dia proposisi ini baru akan bernilai benar kalau dia itu berlaku untuk setiap anggota himpunan semesta yang berlaku pada predikat. Ini definisinya ya. Boleh sambil diulang-ulang, boleh sambil nanti Anda baca di web, boleh sambil baca di buku, silakan. Kalau misalkan pemahaman definisi ini belum mudah dipahami, sambil cek di buku. Kalau ini saya ambilkan dari bukunya Ronald Moras, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Seperti ini definisi resminya ya. Boleh Anda cek definisi di buku yang lainnya gitu. Nah, mari kita geser sekarang.
Contoh, ingat, misalkan U sama dengan R, Anda pasti mengenal himpunan U kan? Himpunan U itu artinya universe, semesta. Anda di teori himpunan pasti sudah kenal dong himpunan semesta. Misalkan dalam konteks pembicaraan ini diberikan semestanya adalah bilangan real. Nah, kalau bilangan real tuh R-nya seperti ini nih, pakai simbolik. R-nya itu R-nya double strike. Jadi bukan kita tulis huruf R biasa, tapi R-nya double strike seperti ini. Misal U-nya adalah himpunan bilangan real. Jadi kalau kita nulis R begini, ini sudah, kalau orang matematik sudah nggak ada tanya lagi, ini R ini maksudnya apa gitu. Kita sudah kenal ini bilangan real. Tentukan nilai kebenaran dari kalimat berkuantor berikut ini. Jadi kita cek di sini tadi definisinya kan, dia harus bernilai benar kalau universal, benar-benar untuk setiap anggota himpunan semesta yang berlaku pada predikat. Jadi kita itu harus tahu cek himpunan semestanya apa. Kalau nggak diberi himpunan semesta, biasanya kadang berarti dianggapnya R, bilangan real. Tapi kalau diberi berarti ya ikut itu gitu ya. Kita cek di sini himpunan semestanya bilangan real. Jadi dipasang dulu semestanya bilangan real. Tentukan nilai kebenaran dari kalimat berkuantor berikut ini. Yang pertama, coba cek. Ini E kebalik ke kiri, berarti membacanya ada X ya. Ada X elemen bilangan real, karena ini ya, semestanya kan bilangan real, jadi saya ikutkan. Satu, cara bacanya adalah ada X elemen bilangan real, sedemikian hingga X kuadrat sama dengan 4. Jadi penyambungnya boleh pakai sedemikian hingga, boleh pakai berlaku juga sama. Misal saya ganti kayak tadi, ada X elemen bilangan real yang berlaku X kuadrat sama dengan 4. Nah, itu cara baca kedua. Boleh juga, ya, boleh juga. Nah, kalimat ini karena sudah ditempeli oleh kuantor eksistensial, berarti dia sudah naik tingkat menjadi proposisi. Karena sudah naik tingkat menjadi proposisi, berarti bisa kita tentukan apakah dia itu bernilai benar atau bernilai salah. Sekarang coba dinalar aja. Ada loh X, ada bilangan real yang bisa membuat atau yang nilainya itu kalau dikuadratkan nilainya menjadi 4. Jadi ada bilangan real yang kalau dikuadratkan nilainya 4. Ada X elemen bilangan real sedemikian hingga X kuadrat sama dengan 4. Ada nggak? Nah, boleh sambil diingat-ingat, sambil dicek. Ada nggak bilangan real yang kalau dikuadratkan hasilnya 4? Ada, jelas ada. Berapa? 2. 2 kan kalau dikuadratkan kan sama dengan 4, ya kan? Itu. Karena sudah ada satu benda yang memenuhi syarat ini tadi, berarti kita katakan nomor 1 sudah bernilai benar. Karena definisinya dari kuantor eksistensial itu, dia akan bernilai benar jika dan hanya jika X benar-benar untuk salah satu atau lebih. Satu aja, ketemu satu aja udah benar gitu. Kalau lebih boleh nggak Bu? Boleh, tetap benar. Misal kasus yang pertama ini tadi, kan kita tadi sudah ketemu angka 2 kalau dikuadratkan 4. Ada lagi nggak contoh lain? Ada. Berapa? Min 2, ya kan? Negatif 2 kan kalau dikuadratkan kan sama dengan 4 juga kan? Berarti kan ada 2 contoh. Nggak apa Bu? Nggak apa-apa, berarti dia tetap bernilai benar gitu. Kalau ada banyak gimana Bu? Nggak apa-apa, pokoknya ada 1 saja sudah benar, ini nomor 1 gitu. Jadi nomor 1, saya ulang, cara bacanya adalah ada X elemen bilangan real sedemikian hingga X kuadrat sama dengan 4. Nilai kebenarannya adalah benar karena ada satu bilangan, atau saya tulis karena ada X. Jadi kalau suruh menjelaskan alasannya, karena ada X sama dengan 2 sedemikian hingga 2 kuadrat sama dengan 4. Itu ditulis pakai kalimat biasa aja gitu. Jadi karena ada X sama dengan 2 sedemikian hingga 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi terbukti benar gitu ya. Seperti itu. Next, nomor 2. A terbalik ke atas, berarti membacanya adalah untuk setiap atau untuk semua. Saya lebih senang pakai untuk setiap. Untuk setiap X elemen bilangan real, untuk setiap X elemen bilangan real berlaku X kuadrat sama dengan 4.
Coba dinalar. Untuk setiap X elemen bilangan real, X kuadrat sama dengan 4. Apakah kalimat ini bernilai benar? Untuk setiap bilangan real atau setiap bilangan real berlaku X kuadrat sama dengan 4. Salah kan ya? Salah kan? Karena tidak semua X dalam bilangan real atau tidak semua bilangan real itu kalau dikuadratkan kan hasilnya 4. Ya toh? Berarti nomor 2 itu hasilnya, kesimpulannya, nilai kebenarannya adalah salah. Nah, kalau salah akan kita sebutkan penyebab atau akan kita sebutkan hal yang bisa membuat dia menjadi bernilai salah. Kalau disuruh jelaskan alasannya gitu, maka kita biasanya memunculkan yang kita sebut sebagai counter example atau bahasa Indonesianya adalah contoh penyangkal. Contoh penyangkalnya apa? Ya angka atau bilangan yang kita pilih yang bisa menyangkal pernyataan ini tadi gitu. Kan pernyataan ini mengatakan untuk setiap X elemen bilangan real, X kuadrat sama dengan 4. Jadi setiap bilangan real itu dikuadratkan itu hasilnya 4. Padahal kan enggak, ada yang tidak hasilnya 4. Contoh misalkan saya ambilnya X-nya adalah 3 misalkan. Kalau 3 kuadrat kan 9 kan. Nah, si 3 inilah yang kita sebut sebagai counter example atau si contoh penyangkal. Gitu. Si contoh penyangkalnya adalah 3 ini. Jadi kalau ditulis lengkap, kalimatnya seperti ini. Cara baca. Untuk setiap X berlaku X kuadrat sama dengan 4. Nilai kebenarannya adalah salah. Karena ada X sama dengan 3, sedemikian hingga 3 kuadrat sama dengan 9, sedangkan 9 tidak sama dengan 4 gitu. Jadi pakai simbol 9 tidak sama dengan 4, yang sama dengan terus dicoret itu loh ya, tidak sama dengan 4. Jadi kalau kalimatnya itu kuantornya universal tapi dia bernilai salah, maka kita bisa menyebutkan contoh penyangkalnya. Nah, contoh penyangkalnya itu bisa dimulai dari kata kebalikannya, yaitu ada. Kan kuantor universal kan kebalikan dari yang eksistensial kan? Maka ketika menyebutkan contoh penyangkal, kita bisa menuliskan ada X sama dengan 3. Sedemikian hingga 3 kuadrat sama dengan 9. 9 tidak sama dengan 4. Jadi si contoh penyangkal ini adalah si 3 itu. Gitu. Si 3 ini. Bu, apa harus pakai angka 3? Enggak, boleh yang lain, terserah. Yang penting contoh penyangkalnya yang dipilih adalah angka yang membuat kalimatnya itu memang akan menunjukkan bahwa dia itu salah. Boleh pakai 5, Bu? Boleh. 100 boleh? Boleh. Negatif 7 boleh, Bu? Boleh. Terserah, bebas ya. Yang penting jangan pilih 2. Nanti kalau pilih angka 2 kan nanti jadi kalimatnya jadi benar gitu ya. Kan di situ kalimatnya untuk setiap, berarti semuanya gitu maunya kalimat nomor 2 ini, padahal kan salah ya. Kita harus tunjukkan supaya dia menjadi salah gitu, tunjukkan di mana salahnya gitu ya. Oke, next nomor 3. Untuk setiap X elemen bilangan real, hati-hati, untuk setiap X elemen bilangan real, X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah, coba nih ditelaah nih. Apakah setiap bilangan real itu kalau dikuadratkan hasilnya selalu lebih besar sama dengan 0? Iya kan? Benar kan? Semua bilangan real kalau dikuadratkan hasilnya menjadi lebih besar sama dengan 0. Kalaupun negatif ketika dikuadratkan kan lebih dari 0 kan? Tetap positif kan? Nah, 0 sendiri gimana? Kalau 0 sendiri dikuadratkan tetap 0 kan? Berarti betul kan kalau setiap X, setiap bilangan real ketika dikuadratkan lebih besar sama dengan 0. Berarti untuk nomor 3 ini nilainya adalah benar. Kalau dibaca untuk setiap X elemen bilangan real berlaku X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah, nilai kebenarannya adalah benar gitu ya. Untuk kalau penjelasan tentang penulisan penjelasannya nanti. Kalau kuantor eksistensial enak, tinggal menyebutkan bendanya aja.
berapa? Tadi kan 2 gitu. Langsung sebutkan. Tapi kalau kuantor universal karena harus semuanya ya kan, masa mau dituliskan semua bilangan real kan enggak mungkin ya. Nanti ada prosedurnya di belakang cara menuliskan pembuktian untuk yang kuantor universal. Nanti ada sendiri. Sabar satu-satu dulu ya. Yang penting sekarang paham dulu definisi. Nomor 4 sekarang coba. Kalau kuantornya diganti, predikatnya kan tetap tuh. Kuantornya diganti ada. Nah, gimana tuh? Ada X elemen bilangan real sedemikian hingga X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Jadi ada X yang bisa membuat, atau ada X yang nilainya kalau dikuadratkan itu lebih besar sama dengan 0. Benar atau salah? Benar atau salah? Jelas benar ya. Lawang yang semuanya aja benar. Kalau suruh ada itu kan tadi kan kayak nomor 1 tadi kan ada itu kan cukup 1. Lah semuanya aja udah benar. Yang nomor 3 kan benar, berarti yang nomor 4 pasti benar karena ada, suruh nyebutkan 1 aja. Ya nggak apa-apa, tulis aja 1. Ambil contoh ada. Nah, jadi kalimat nomor 4 itu kalau kita tulis kalimatnya bunyinya ada X sedemikian hingga X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Bernilai benar. Misal atau karena ada X sama dengan 7 aja, ambil 7 atau ambil ya min 10 lah. Ada X sama dengan min 10. Min 10-nya itu bilangan real sedemikian hingga min 10 kuadrat sama dengan 100. 100 lebih besar sama dengan 0. Selesai. Gitu ya. Gitu. Dan ingat, mulai nomor 1 sampai nomor 4 tadi pun kalau kita mengambil contohnya, mengambil benda itu harus sesuai yang ada di semestanya, bilangan real. Kalau bilangan real kan enak ya, semua boleh masuk, bulat boleh, negatif boleh, positif boleh, kemudian pecahan boleh, bebas sih sebenarnya. Tapi kalau nanti semestanya berbeda harus hati-hati. Kalau semestanya bilangan bulat ya contohnya jangan ambil yang pecahan, nggak nyambung namanya ya, nggak nyambung bro, gitu. Nah nomor 5 ada X sedemikian hingga X kuadrat sama dengan min 5. Ada nggak bilangan real yang kalau dikuadratkan hasilnya sama dengan min 5? Ada nggak? Jelas tidak ada kan ya, karena setiap bilangan real kalau dikuadratkan dia selalu akan bernilai positif, berarti nggak mungkin ada yang menghasilkan min 5. Maka kalimat yang nomor 5 ini salah, bernilai salah ya kan. Ada X elemen bilangan real sedemikian hingga X kuadrat sama dengan min 5, bernilai salah. Alasannya tulis pakai kalimat aja dulu ya, nanti saya ajarkan cara tulisan pembuktiannya. Karena setiap bilangan real kalau dikuadratkan hasilnya lebih besar sama dengan 0. Udah sementara gitu aja dulu. Nomor 6 sama. Predikatnya beda kuantor aja. Kira-kira benar atau salah nomor 6. Untuk setiap X elemen bilangan real, X kuadrat sama dengan min 5. Benar atau salah? Semua X, semua bilangan real ya, kalau dikuadratkan hasilnya sama dengan min 5. Benar enggak? Enggak, salah ya, jelas salah. Lawang yang nomor 5 tadi aja salah. Kan ini ada. Yang ada aja salah, padahal ada itu cuman harus menyebutkan 1 loh ya. Kan tidak ada sama sekali, apalagi yang semua jelas tidak ada. Berarti nomor 6 dia jelas bernilai salah ya, gitu. Sementara pahami dulu menentukan benar salah. Kalau sudah nanti sambil jalan kita sambil lengkapi bagaimana cara menuliskan pembuktiannya gitu ya. Jadi untuk contoh ini, untuk yang selanjutnya saya next di video selanjutnya ya. Silakan dipelajari.